Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda bagaimana langkah-langkah mengetahui permasalahan pada skrip PHP yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan project dari seseorang yang mempelajari toko online. Dia sudah mencoba membuat skrip dari tutorial pertama sampai, saya lihat dulu, skrip ini dari tutorial PHP membuat toko online, dan telah dilakukan dari video 1 sampai dengan sekitar ini mungkin. Dan dari keseluruhan skrip yang sudah dibuat, terjadi beberapa kesalahan sehingga secara tampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan saat kita menghadapi semacam ini, saya yakin jika Anda pertama di programming di PHP akan banyak kesulitan bagaimana untuk memulai mencari tahu tentang error, tentang kesalahan yang berada di skrip tersebut. Dan tutorial ini tujuannya kita bisa membenahi, kita bisa memperbaiki. Yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu di mana yang error. Dan langkah-langkahnya seperti pada tutorial ini. Oke, pertama saya menuju ke WAM. Di sini saya sudah mempunyai project dan saya membuat folder baru. Oke, saya membuat folder baru dan PHP error, mungkin semacam itu. PHP error. Dan di sini saya buka, lalu saya copy dan paste. Dan di sini saya membutuhkan database. Oke, saya memakai project yang lain dan di sini ada database. Saya drag juga di sini. Lalu saya tutup rar. Dan Anda bisa menggunakan project ini juga sebagai latihan Anda untuk pembenahan fungsi PHP. Dan oke, saya sudah mempunyai folder PHP error dan saya langsung menuju ke sini, reload, dan Anda akan menemukan PHP error di sini. Saya klik dan open link in new tab. Saya sudah mempunyai semacam ini. Tapi jika saya klik login, saya tidak mendapatkan apa-apa. Jika saya klik register, lupa password, saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan di sini karena saya belum menginstal database. Jika Anda pergi ke file dan Anda menuju ke fungsi, di situ ada koneksi. Di koneksi kita lihat, saya klik kanan dan membuka dengan notepad. Di sini saya harus membuat database toko online. Oke, seperti itu. Dan saya menuju ke sini, lalu PHP MyAdmin. Dan go, ketikan root. Lalu di sini, oke, saya membuat database. Dan saya copy toko online, saya copy dan paste, create. Oke, dan saya sudah mempunyai toko online. Lalu saya import dan saya cari database yang sudah ada di project. PHP error, toko online, open, go. Selanjutnya jika saya buka
menuju ke awal. Saya sudah mempunyai semacam ini, tapi saya masih mendapatkan error. Dan di sini saya akan mencoba membuka di index, open with notepad, dan di sini saya mengganti kosong, tidak saya berikan 0, dan simpan. Lalu saya reload. Dan di sini jika Anda memunculkan semua error, maka Anda akan mendapatkan banyak error di sini. Dan fungsi error reporting 0 tadi untuk menyembunyikan hal ini. Dan pertama yang perlu saya lakukan adalah, di sini ada include fungsi. Saya menonaktifkan fungsi PHP yang lain. Saya memberikan tanda semacam ini semua. Supaya saya tahu persis di mana sebenarnya permasalahannya berada. Saya harus menonaktifkan semua fungsi PHP dan saya lepas satu-satu, intinya seperti itu. Baru kita akan bisa mengetahui persis di mana permasalahan yang ada. Saya hanya mengaktifkan fungsi include, fungsi login di sini. Dan jika saya simpan, lalu saya reload di sini, saya sudah mempunyai error yang lebih sedikit karena saya hanya menggunakan satu file. Saya hanya menggunakan di include fungsi login.php. Dan di sini ada keterangan bahwa ada error di baris 3 dan di baris 5. Jika saya menuju ke project, saya menuju ke fungsi, karena di sini ada fungsi login, saya menuju ke file login.php. Saya klik kanan dan buka dengan notepad. Di sini ada keterangan di baris 3. Saya cek. Dan ada keterangan di baris 5. Di baris 5. Saya rasa di sini tidak ada kesalahan. Saya kembalikan di error reporting 0. Dan saya coba reload. Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan jika saya klik login, lalu saya aktifkan di sini, saya hapus beberapa kode, dan saya memberikan di sini. Lalu saya menonaktifkan yang ini, include. Dan jika saya simpan, saya reload, saya tidak mendapatkan ini, dan saya rubah di index. Saya rubah ke kosong di sini, saya simpan lagi. Saya akan mendapatkan error di index line 3. Seperti itu, index. Di sini saya menonaktifkan juga supaya tidak dideteksi error. Dan di sini ada form login. Saya mempunyai error di form login. Saya menuju ke project dan saya menuju di fungsi form login. Saya buka form login dengan notepad++, dan di sini ada keterangan baris 9.
Saya cari di baris 9. Oke, sepertinya baris 9 bagus. Dan saya menuju baris sebelumnya. Oke. Di sini kita harus memberikan titik koma. Saya simpan dan saya reload. Oke, di sini ada 14. 9 sudah fix. Dan 14. Oke, di sini harusnya tidak membutuhkan ini. Oke, seperti itu, dan saya simpan lagi. Saya reload. Lalu di sini ada 28. 28. Kita cari echo. Oke, else itu seharusnya tanda semacam ini. Tanda semacam ini. Oke, saya simpan lagi dan reload. Dan di sini form sudah muncul. Dan saya indeks 18. Saya cek di indeks 18. Oke, saya rasa tidak masalah tadi. Dan saya kembalikan di indeks 0. Saya simpan dan saya reload. Sekarang saya sudah mempunyai form login. Oke, seperti itu. Selanjutnya, saya akan mencoba di include menu halaman. Saya membuang komen. Saya simpan dan reload. Oke, saya kembali ke 0. Oke, seperti itu. Seharusnya di sini ada menu yang keluar. Dan saya menuju ke sini dan menonaktifkan error. Simpan. Reload. Saya mempunyai login nomor 3. Oke, saya abaikan untuk di login. Saya cari lagi selain login. Menu halaman. Baris 5. Saya buka project menu halaman. Baris 5. Saya cek. Oke, seperti itu. Dan saya menghilangkan tanda ini. Jika Anda ingin memberikan tanda, Anda menggunakan tanda sebelah kiri dari angka 1 di atas. Atau Anda hilangkan. Saya simpan lagi. Saya reload. Oke, saya cek lagi indeks login. Dan saya coba untuk mengaktifkan error. Saya simpan. Saya reload. Oke, saya sekarang sudah mempunyai home dan produk. Dan saya harusnya mengaktifkan, oke, di sini ada MH produk. Dan saya mencari ini. Saya aktifkan lagi di sini. Dan saya aktifkan. Oke, seperti itu. Dan jika saya simpan, saya reload. Oke, home tidak keluar. Dan saya menuju indeks lagi untuk menonaktifkan error. Saya sekarang mempunyai error di login saya abaikan dulu. Lalu saya mendapatkan saya kembali ke indeks dan saya cek include once. Sepertinya benar. Dan saya hilangkan tanda ini. Atau Anda memberikan tanda sebelah kiri angka 1. Lalu saya nonaktifkan juga komen.
Oke, seperti itu dan oke, mungkin benar. Dan saya simpan, lalu saya reload. Oke, ada error yang berbeda dan saya nonaktifkan lagi. Saya mengaktifkan lagi error reporting. Simpan, saya reload. Oke, saya masih belum mempunyai. Oke, jika saya mempunyai ini kosong, maka oke, saya kosongkan dulu. Oke, saya sudah mempunyai home dan saya hilangkan yang ini. Lalu di sini juga saya hilangkan semua. Lalu di sini saya cek koneksi, oke benar. Dan di sini saya hilangkan. Oke, seperti itu. Dan saya coba lagi simpan. Reload. Klik home. Oke, sekarang sudah ada. Klik produk. Sudah ada produk. Dan saya sudah mempunyai sesuatu yang benar sekarang. Dan oke, saya menghilangkan ini juga. Saya simpan lagi, saya reload. Sekarang saya sudah mempunyai tampilan produk. Oke, title-nya sama. Dan jika saya masuk di login, saya sudah mempunyai seperti ini. Saya masuk register, saya masih memiliki error. Dan sekarang saya masuk ke form register. Form register. Oke, di sini saya mau menonaktifkan error lagi supaya terlihat errornya di mana. Saya reload dan di sini ada form register 8. Saya masuk di form register 8. Oke, saya menuju ke atas. Oke, saya membutuhkan titik koma. Saya simpan lagi. Saya reload. Dan sekarang saya membutuhkan di 49. 49. Oke, ini tidak ada dan saya rasa namanya adalah ini dan end time. Oke, saya memberikan ini. Simpan lagi. Reload. Saya mempunyai di 59. Saya cek lagi di 59. Oke, saya membutuhkan menghilangkan tanda ini. Atau Anda berikan sebelah kiri dari angka 1 di atas. Saya simpan lagi. Saya reload. Oke, saya masih di 59. Oke, untuk amannya saya memberikan tanda kutip, lalu titik, dan di sini titik, tanda kutip 2, dan saya simpan lagi, saya reload. Oke, saya masih mempunyai 59 error. Saya cek lagi. Oke, di sini seharusnya koma. Oke, saya simpan. Saya reload. Oke, saya masih mempunyai error. Saya cek lagi. Oke, saya mempunyai kurung buka, kurung tutup. Oke, sepertinya saya mempunyai kurang di sini. Oke. Dan saya kurang tanda semacam ini. Oke, saya simpan. Saya reload lagi. Sekarang saya mempunyai di 60. Wow. Oke. Sepertinya ini sangat-sangat error. Di sini ternyata titik. Saya coba di titik.
Oke, saya masih mempunyai salah di situ dan oke, sepertinya saya tidak membutuhkan ini. Atau mungkin ini seharusnya di sini. Oke, dan titik koma di sini. Saya simpan. Saya reload. Saya sekarang mempunyai 66. Saya cek lagi di 66. Aduh. Seharusnya penutup. Saya simpan. Sekarang saya masih di 68. Oke, di 68. Di sini kurang titik koma dan titik koma. Ternyata banyak kekurangan di sini. 70. Oke, saya cek lagi 70. Aduh. Seharusnya if. Saya rasa ini sih seperti ini tandanya. Maaf, saya agak lupa dengan tutorial ini karena memang saya buatnya sudah lama. Kemungkinan dengan beberapa aturan penulisan sepertinya seperti ini. Oke, saya simpan. Dan sekarang saya mempunyai 74 form register. New code length. Maaf, saya agak lupa ini. Saya nonaktifkan saja. Yang terpenting kita tahu caranya memperbaiki, dan tadi saya sudah berhasil memperbaiki di form login. Demikian caranya untuk memperbaiki error, karena ini kasusnya adalah skrip yang dibuat orang lain dan saya harus intinya teliti untuk menyelesaikan penyalahan pengetikan, salah pengetikan. Di sini banyak pengetikan di sini. Jika skrip ini buatan Anda sendiri, saya yakin Anda akan lebih cepat untuk memperbaiki ini. Dan bayangkan, saya tadi dari sini sampai atas, saya sudah mempunyai banyak kesalahan penulisan. Dan karena yang menuliskan orang lain, saya pun masih sangat kebingungan untuk membenahi ini. Dan di sini ada beberapa if else. Saya juga sudah lupa dengan pemikiran waktu itu yang saya rancang untuk skrip ini. Dan oke, di sini saya yakin masih banyak yang error, dan paling tidak Anda dapat menggunakan teknik ini jika suatu saat Anda mendapatkan skrip yang Anda ketikkan itu tidak tampil. Dan intinya seperti ini. Jika saya menonaktifkan komen, saya simpan. Jika saya mengaktifkan satu form, maka jika dia tidak bermasalah, dia akan ditampilkan sesuai yang harusnya seperti ini. Dan jika saya mengklik, seharusnya dia tampil jika tadi tidak bermasalah. Tapi karena tadi ada permasalahan penulisan, maka dia akan tidak ditampilkan. Dan kita bisa mengeluarkan error dengan menghilangkan ini, error reporting 0. Dan di register lakukan hal yang sama, di lupa password lakukan hal yang sama juga. Dan oke, mungkin sekian tutorial tentang bagaimana mencari atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui error. Dan setelah kita mengetahui errornya di mana, kita akan bisa memperbaiki skrip yang kita tuliskan. Oke, untuk latihan saya akan mengupload project ini dan silakan Anda berlatih. Dan hal ini akan memunculkan perasaan terhadap skrip. Anda akan melihat skrip dengan sudut pandang berbeda. Anda akan, ini kayaknya skrip ini aneh, mungkin salah. Anda akan merasa seperti itu dan mencoba menelitinya lebih teliti lagi.
Saat perasaan kita ke skrip belum terbentuk, kita tidak akan tahu di mana kesalahan itu berada. Kita pun tidak akan merasa bahwa skrip itu yang sebenarnya salah, padahal salah itu menurut kita masih benar. Dan latihan-latihan itu untuk memunculkan rasa feeling kita terhadap skrip. Jadi kita akan lebih teliti lagi nantinya. Dan semoga Anda menyukai tutorial dari Asa Studio. Pastikan subscribe di YouTube saya, di channel saya. Dan cek terus asastudio.org untuk mengetahui update terbaru dari tutorial-tutorial dari saya. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa dengan saya, Abang di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Saya akan melanjutkan pembenahan dan perbaikan pada sebuah skrip yang sudah kita buat. Dan sekarang saya akan menggunakan cara lain, di mana cara ini mudah-mudahan bisa lebih cepat menyelesaikan. Karena di cara ini saya akan membuat file baru dan memberikan file yang mungkin ada kemungkinan error, dan langsung kita fokus di situ dan tidak terpengaruh dengan file-file yang lain. Mungkin konsepnya seperti itu. Dan saya langsung membuka project. Anda bisa mendownloadnya di website saya, asastudio.org. Dan di sini saya langsung mengganti semua file kemarin yang kemarin sudah saya perbaiki di PHP error. Saya buka PHP error dan saya seleksi semua kecuali database, karena kemarin saya sudah membuat database. Saya klik lalu drag supaya kondisinya ke awal lagi. Yes, dan saya centang yang ini, lalu copy dan replace. Saya centang juga. Yes. Oke, sekarang jika saya menuju ke localhost dan PHP error seperti project sebelumnya, saya akan mendapatkan tampilan semacam ini. Padahal yang kemarin itu kita sudah mempunyai menu. Oke, saya buka di project dan saya membuat file baru. Saya membuat file baru dan saya namakan tes. Lalu saya memberikan PHP. Lalu saya buka dengan Notepad++. Dan di sini saya mau mengecek menu sebelah kiri, dan silakan Anda buka di index.php. Anda akan menemukan di sini. Oke, di sini. Oke, ada menu halaman. Saya akan fokus di situ, dan di tes saya memberikan kode PHP. Dan di kode PHP saya memberikan include once, dan saya memberikan fungsi foldernya dan namanya file. Fungsi garis miring namanya file, menu halaman .php. Oke, saya simpan. Lalu saya menuju tab baru dan
Saya ketikkan localhost lagi. Lalu saya pilih folder saya tadi, PHP error, dan di sini saya tuliskan tes.php. Saya akan menemukan pemberitahuan yang lebih spesifik karena saya hanya menggunakan satu file, dan saya di sini langsung menemukan di menu halaman nomor 5. Ada nomor 5, baris kelima. Saya langsung menuju ke script dan saya buka di fungsi dan menu halaman. Saya fokus di 5. Oke, sepertinya di 5 tidak ada, dan Anda bisa menghilangkan ini seperti kesalahan kemarin. Saya bisa menghilangkan atau memberikan tanda di sebelah kiri, tanda angka 1 di sebelah kiri di atas. Dan jika saya hilangkan, saya reload, saya sudah mempunyai home dan produk. Dan ini berarti script PHP kita sudah benar jika sudah ditampilkan semacam ini. Dan saya akan menunjukkan jika saya menggunakan tanda ini sebelah kiri angka 1 di atas. Simpan, lalu saya reload, hasilnya akan sama. Dan jika Anda lihat di sini, Anda akan mempunyai menu. Oke, menu sudah bagus. Dan sekarang saya mau ngecek di di sini di fungsi, saya mau mengecek di form login atau mungkin login. Saya cek dulu di login dan saya menuju ke tes lagi. Saya copy, saya berikan di bawahnya, dan saya memberikan login .php. Saya simpan, lalu saya menuju ke tes, saya reload. Sekarang saya mendapatkan di login.php baris 3 dan baris 5. Dan saya mencek di login, saya menuju ke folder dan mana login, oke. Dan di sini saya bisa menggunakan ini add untuk menghilangkan error di post karena kita belum mendapatkan session di sini. Saya berikan add semua. Ini adalah keamanan error jika kita tidak memakai error reporting. Jika Anda memakai error reporting, ini akan hilang. Saya simpan. Dan saya coba di sini. Oke, saya sudah mempunyai coding yang benar. Karena pemberitahuan error tadi itu berasal dari ini, session atau post yang belum kita dapat, intinya seperti itu. Dan dengan memberikan add, informasi dari ini akan diabaikan dan tidak diberitahukan di errornya WAM, intinya seperti itu. Dan sekarang jika saya lihat di sini masih tidak ada perubahan karena memang sudah ditampilkan di login.php-nya. Oke, seperti itu. Dan saya akan mengecek lagi file selanjutnya. Di sini saya mempunyai form login. Saya buka tag editor. Saya klik dan drag ke tag editor. Dan di sini saya menuju ke tes lagi. Saya copy dan form login. Saya simpan, lalu saya reload. Sekarang saya mempunyai form login online 9 di baris 9. Saya buka form login.
dan saya fokus ke 9. Oke, sepertinya 9 tidak masalah. Dan kita menuju ke atasnya, di sini kurang titik koma. Saya simpan dan saya reload. Sekarang saya mempunyai kesalahan lagi di 14. Saya buka lagi form login dan perhatikan di 14. Penulisan if itu tidak boleh dengan tanda semacam ini. Saya hapus tanda itu dan di sini juga saya hapus. Pastikan bahwa dengan Notepad++ itu warnanya berubah semacam ini. Ada biru, jika tadi dia akan nonaktif birunya. Ada biru, ada beberapa warna semacam ini. Saya simpan lagi. Lalu saya reload. Sekarang saya mempunyai di 28. Saya kembali dan mencek di 28. Oke, di 28 saya rasa tidak ada masalah. Oke. Di 28 seharusnya bukan tanda ini, tapi tanda ini. Else dan if itu tandanya semacam ini, bukan kurung buka dan kurung tutup. Saya simpan. Saya reload lagi. Oke. Dan saya sudah menemukan form. Di sini ada online 9. Form sudah terbuka dan ada error di 9. Saya memberikan add seperti tadi. Add. Saya simpan. Saya reload. Dan dengan add kita mengabaikan, intinya kita mengabaikan post ini. Jadi kalau tadi banyak informasi tentang session, tentang post, silahkan diberikan add satu-satu supaya aman. Mulai pertama buat, silahkan buat itu. Dan akan mendapatkan semacam ini. Dan sekarang jika Anda menuju ke awal di indeks, reload, dan Anda mengklik login, maka akan muncul halaman login. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke form register. Form register saya buka di tag editor, lalu di sini saya copy dan form register, simpan dan silakan menuju ke tes lagi, reload. Anda akan menemukan line 8. Oke, saya langsung fokus di form register 8. Oke, di 8 saya rasa bagus dan di sini di 6 ada titik koma. Oke, silahkan berikan titik koma. Sekarang saya mempunyai di 49. Di 49. Nama yang tidak sesuai. Saya sudah mempunyai variabel ini, tapi di sini variabelnya berbeda. Saya hapus dan namanya harus sama dengan ini. Saya simpan. Reload. Sekarang ada 59. Di 59. Oke, kita mempunyai script seperti ini dan sepertinya susunannya ini salah. Dan Anda bisa semacam ini. Jika terlalu banyak kesalahan, silakan Anda umpamanya saya menuju ke sini dan waduh, terlalu banyak ini kesalahan. Saya cukup menghapus semua. Jadi saya menseleksi ini fungsi if yang pertama. Saya menseleksi oke, selesai di sini dan saya menuju ke sini. Lalu saya memberikan seleksi pada ini dan saya hapus. Oke, seperti itu. Dan saya simpan. Jika saya sudah mendapatkan itu, saya reload. Dan sekarang saya tinggal mempunyai 42, tapi nama tampilan macam-macam sudah keluar.
Oke, 42. Saya fokus di 42. 42 adalah pause. Kita memberikan add. Simpan. Reload. Saya sudah mempunyai nama tampilan, password, ulang password, nama lengkap. Seperti itu. Dan dan kita mendapatkan bukan form. Saya menuju ke sini. Saya perbaiki. Saya memberikan tanda kutip dan titik. Dan saya berikan tombol simpan lalu reload. Saya masih mendapatkan hal tersebut. Tadi saya di sini saya cek. Saya hilangkan pengguna. Yang ini benar. Saya simpan. Saya reload. Sekarang saya cek di sini. Echo. Saya copy. Saya berikan di sini, di luar. Saya simpan. Tidak ditampilkan. Jadi memang kesalahan di sini. Kesalahannya adalah di sini. Form action, method pause. Tapi di mana kesalahannya ya? Sepertinya benar. Saya tidak menggunakan form dan langsung saya copy di sini. Saya memberikan di bawahnya paste. Saya cut dulu dan saya memberikan di bawahnya kode PHP paste. Dan saya simpan. Saya sudah mendapatkan kesalahan dan saya undo lagi. Dan di sini bukan input tapi in. Saya copy dan saya letakkan di sini. Saya yakin bagi pemula kesalahan semacam ini tidak akan dapat ditemukan. Padahal kesalahan satu saja sudah membuat tampilan kita tidak sesuai dengan harapan. Di sini saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan saya sudah mempunyai echo. Jika saya hapus dan saya kembalikan ke awal, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan sepertinya ini juga masih tabel L dulu dan E. Ini juga L dulu dan E. Sekarang saya akan mempunyai tampilan yang benar. Mudah-mudahan Anda bisa memahami semacam ini. Jadi kesalahan itu bisa banyak. Dan Anda harus teliti atau jika perlu Anda ulang tutorial. Jika form, hasilnya form tidak tampil dengan kita mengetikkan nama variabel atau apapun itu di echo sini tidak muncul, Anda harus mengulang dan mengecek lagi karena kesalahan itu bisa jadi satu huruf seperti tadi. Dan jika saya kembali ke sini, register, saya akan mempunyai form register, tapi kita tidak mempunyai fungsi di sini karena saya sudah membuang semua fungsi. Jika saya tidak membuang semua fungsi tadi, saya tidak akan mendapatkan kesalahan ternyata pada form. Dan selanjutnya silakan Anda menggunakan
tutorial di Access Studio bagaimana cara membuat form register dan fungsinya, fungsi form register. Anda lanjutkan di sini, di fungsi ini, karena ini adalah fungsi saat seseorang setelah mengklik tombol. Saat seseorang sudah mengisi ini dan mengklik tombol. Saya tidak mempunyai tombol di sini, berarti masih salah. Oke, di sini input. Saya memberikan N lagi. Register, dan saya sudah mempunyai tombol. Dan ini akan berfungsi jika Anda telah mengisi dan memberikan fungsi ini. Oke, Anda lanjutkan sendiri dengan tutorial membuat toko online di website saya. Dan pastikan bahwa semua coding, semua huruf, semua karakter yang Anda tuliskan adalah benar. Karena bagaimanapun juga di sebuah bahasa sistem, karakter itu menentukan sekali. Anda salah satu, salah titik, salah koma, itu akan membuat skrip Anda tidak berfungsi sama sekali. Oke, seperti itu, dan mudah-mudahan dengan tutorial ini Anda bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan dan ketelitian semacam apa sih yang harus dimaksimalkan, diprioritaskan di sebuah pembuatan bahasa program. Dalam contoh ini adalah PHP dari project tutorial yang sudah saya buat. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan silakan subscribe YouTube saya untuk mengetahui update terbaru, atau kunjungi website saya accessstudio.org, karena saya akan menambahkan beberapa tutorial tentang desain, tentang programming, tentang apapun itu di accessstudio.org. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis accessstudio.org. Sekarang saya masih melanjutkan tentang tip trik mencari dan membenahi error. Dan kalau kemarin saya menggunakan offline, sekarang saya akan mencoba online. Saya akan mencoba online sekarang. Dan di sini saya sudah memakai FileZilla untuk mengupload semua project, dan saya sudah membuat project membuat folder di project online di server saya gratis. Saya memakai OOO web host, dan di sini saya sudah mempunyai folder ini, dan nanti saya memanggilnya itu di sini. Oke, saya langsung menuju URL yang baru, asastudio.site 40.net. Oke, saya mempunyai seperti itu, dan saya memberikan foldernya itu di project online. Lalu saya memberikan garis miring project online. Oke, saya sudah mempunyai ini, dan saya sudah mempunyai di toko online. Oke, saya klik toko online, dan saya masih belum mendapatkan apapun karena saya memang belum mengupload satupun dari file. Oke, saya langsung membuka di project. Saya menggunakan offline, project offline saya. Saya buka, dan saya seleksi semua, lalu saya drag menuju ke FileZilla. Dan di sini akan ada proses upload, dan dengan menggunakan FileZilla kita akan dapat mengupload dengan cepat dari semua file yang kita butuhkan untuk online. Kita tunggu sampai proses ini selesai.
Oke, saya sudah selesai mengupload dan saya tutup RAR. Lalu saya menuju ke web browser dan jika saya reload, maka saya akan mendapatkan banyak error di sini karena memang saya belum memiliki database. Tapi semua sudah bisa ditampilkan, mulai gambar seperti ini sudah bisa ditampilkan. Oke, seperti itu. Dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah membuat database. Anda bisa menggunakan tool MySQL. Oke, seperti itu. Silakan klik di sini, lalu membuat database lagi dan saya memberikan toko online. Toko OL mungkin. Oke, toko OL. Dan MySQL username TOL. Dan password silakan ketikkan sesukanya. Dan di sini silakan berikan lagi password yang sama. Jika sudah, silakan create database. Oke, seperti itu. Jatah saya 2 dan saya tidak bisa membuat lagi dan saya menggunakan database yang sudah ada. Saya menggunakan database mungkin ini mungkin. Oke, saya menggunakan ini. Dan saya masuk di sini di PHP MyAdmin-nya. Dan di sini saya langsung mengimport dari MySQL di komputer saya. Saya menuju ke project dan kemarin PHP error dan toko online SQL. Open, lalu silakan klik go. Dan sekarang saya sudah mempunyai halaman dan pengguna. Oke, setelah saya mempunyai seperti ini, saya reload lagi di sini. Saya masih mempunyai error karena setting database saya masih menggunakan di offline. Anda bisa merubah di setting database. Jika Anda mempunyai projectnya, silakan buka di area fungsi, di situ ada koneksi dan DB. Silakan isikan itu sesuai dengan informasi database yang ada di server Anda. Oke, seperti itu. Dan saya akan mengisikan dan saya akan lanjutkan nanti. Saya telah mempunyai koneksi database yang benar dan saya akan coba lagi di online, reload, dan saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, kita sekarang tinggal mencek satu persatu. Login, oke, sudah muncul. Register, oke, sudah muncul. Lupa password, oke, sudah muncul. Dan semua saya rasa terlihat bagus. Dan saya akan mencoba mencek jika saya login. Saya mungkin, oke, pengguna. Di sini saya mempunyai Cynthia dan 1, 2, 3, 4. Saya coba. Satu, dua, tiga, 4.
login. Keanggotaan Anda belum diaktifkan. Oke, masih tidak bisa login. Dan saya akan mencek di bagian sini. Di bagian fungsi, saya langsung menggunakan FileZilla dan saya membuka login.php. Saya klik kanan, view, dan edit. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di sini ada, bukan, form login. Saya buka form login. Klik kanan, view, dan edit. Dan di sini kita cek where password, pass, and nama tampilan. Dan saya cek tulisan keanggotaan Anda belum diaktifkan. Oke, di sini DLL pengguna aktif sama dengan 1. Oke, seharusnya ini sudah benar. Atau saya hilangkan tanda kutip. Sebenarnya hasilnya akan sama. Oke, saya coba lagi. Saya menuju sini. Satu, dua, tiga, empat. Login. Oke, saya rubah lagi ke sini. Oke, saya coba lagi untuk mengkoneksi FileZilla, lalu saya menuju toko online dan fungsi, lalu saya menuju ke form login. Oke, saya tutup form login, view edit. Oke, saya tutup form login, view edit. A file with that name is already being transferred. Oke, saya stop and remove dan saya buka lagi. Oke, seperti itu. Dan oke, saya coba lagi di sini. Dan sekarang saya sudah bisa login. Oke, saya mau mencek apakah ini bisa login atau tidak. Saya menuju di form login dan saya menuliskan di sini adalah echo dan $session dan tanda semacam ini, titik koma, lalu SNT. Jika di sini ada namanya, maka kita sudah login sekarang. Dan saya menuju ke FileZilla lagi. Oke, saya mendapatkan error. Lagi-lagi error. Saya tutup dulu. Oke, saya stop.
Saya buka lagi. Oke, saya menggunakan reopen aja. Dan saya sudah membuat ini, lalu saya mencoba menyimpan. Yes, supaya bisa diupload. Dan di sini seperti ada kendala, saya close, saya proses. Oke, saya masih tidak bisa mengupload. Oke, saya klik login. Oke, saya masih belum mendapatkan sesuatu dan saya berubah saja di sini. Di offline saya sudah mengganti tadi dan saya ganti indeksnya di sini. Dan di indeks saya akan ganti di offline. Saya memberikan di body di atas sendiri dan saya memberikan kode PHP echo $session titik koma dan di sini SNT. Oke, saya simpan, lalu saya menuju ke sini dan saya mengupload indeks. Saya upload di luar, di toko online, di folder saya. Oke, saya masih tidak bisa mengupload, stop all dulu. Saya ulang. Lalu saya menuju toko online, saya klik, drag. Atau Anda bisa menggunakan file manager di sini. Oke, saya kembali ke control panel dan another file manager. Saya buka public, lalu saya buka project online, saya buka toko online, lalu saya upload file, browse, dan saya cari file tadi, index. Oke, saya sudah mempunyai ini dan saya akan mencoba untuk melihat apakah session sudah berfungsi. Oke, saya masih tidak mempunyai session. Berarti saya belum bisa login. Intinya seperti itu. Jika saya coba lagi login, oke, saya malah mendapatkan error di sini. Dan saat di login saya tidak mendapatkan form. Oke, saya mau mengganti semua file dengan ini di fungsi, saya ganti semua. Oke. Dan form login, saya masuk lagi di file manager, lalu saya menuju ke fungsi, lalu saya klik upload file, browse, dan fungsi form login. Press OK. Seperti itu, dan saya coba lagi form login. Oke, saya sudah mempunyai ini. Dan login.
keanggotaan Anda belum diaktifkan. Oke, saya kembali ke saya buka di project fungsi form login secara offline saja. Dan di sini saya sama dengan satu, sebenarnya sudah benar. SPS SNT. Dia di sini oke. Sini else. Lalu di sini else. Oke, saya majukan dulu. Oke, dan di sini else saya majukan juga. Biar mudah untuk mendeteksi. Oke, form login. Kita salahnya di sini. Password kita belum mendapatkan fungsi MD5. Dan saya akan mencoba di register dulu. Saya akan mencoba di register, saya mendaftar. Ulang password, nama lengkap, email, saya pakai oke, mungkin semacam ini, register, dan ada seperti ini. Terima kasih telah mendaftar, aktivasi telah dikirim, dan silakan buka di email Anda. Dan harusnya ada konfirmasi. Oke. Di sini ada tulisan konfirmasi keanggotaan Anda. Dan orang sudah bisa mendaftar di sini. Dan saya akan lanjutkan ke proses aktivasi. Dan di sini oke, ada keterangan sudah seperti ini, dan di bawah ini untuk mengaktifkan. Oke, saya klik. Dan saya akan kembali ke sini. Oke, saya cek untuk login. Saya tadi memakai Apem. Login. Keanggotaan Anda belum diaktifkan. Saya lihat di database. Pengguna. Browse. Saya sudah mempunyai ini. Tapi di aktif, kita cek di aktif. Di aktif masih 0 punya saya. Makanya saya tidak bisa login. Berarti saat email tadi diklik, ini ada kesalahan. Seharusnya yang datang di sini itu bukan di www ini, tapi dikonfirmasi di register. Itu kita masih mempunyai kesalahan di fungsi lalu form register. Di form register harusnya kita memberikan bukan di sini tapi di alamat websitenya. Seperti itu. Saya menggunakan ini, copy, lalu saya menuju sini, dan di website saya menggunakan ini. Oke, dan jika ada seseorang yang mendaftar lagi, dia akan langsung diberikan seperti ini. Oke, saya tidak memakai garis miring di terakhir. Oke, dia langsung berada di sini. Oke, saya akan simpan, dan form login juga saya
saya simpan. Oke, saya kembali ke sini dan mengupload form register. Oke. Dan sekarang saya akan mencoba register lagi. Sebelumnya saya menghilangkan database saya. Dan saya masuk di register lagi. Saya mengetik ulang sama kayak tadi. Register sekarang. Oke, sudah ada proses untuk memberikan email di email saya yang saya masukkan barusan. Dan saya menuju email, reload. Sudah ada konfirmasi yang kedua di email saya buka. Dan di sini saya sudah mempunyai alamat konfirmasi yang benar. Oke, dan jika saya klik, seharusnya saya aktif. Tapi di konfirmasi ternyata ada kesalahan. Oke, jika Anda menemukan semacam ini, berarti Anda harus membenahi di konfirmasi. Buka konfirmasi dan silakan cek. Oke, di sini Anda mempunyai kesalahan, titik koma. Oke, semacam itu. Dan jika saya simpan, lalu saya upload, saya masih belum mendapatkan kesalahan yang lain. Jadi saya langsung mengupload dengan konfirmasi yang sudah saya perbaiki tadi. Saya menuju sini lagi dan reload. Oke, keanggotaan Anda telah diaktifkan. Dan sekarang proyek ini adalah benar. Dan jika saya melihat di database, saya menuju browse, saya sudah mempunyai satu anggota lagi yang bernama Abem dengan password ini. Seperti itu. Dan aktif. Jika sekarang saya sudah mempunyai ini dan langsung menuju ke login, maka saya akan aktif. Dan saya bisa login. Dan di sini ada beberapa warning kesalahan. Silakan dicek dan dicari kesalahannya. Mudah-mudahan panduan sebelumnya Anda bisa membenahi ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.